Untuk perbaikan moral, caranya menurut Mencius melalui pendidikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kalian ingin melakukan perbaikan diri, lakukan 6 hal. Yang pertama apa? Pahami kodratmu dan kendalikan hasratmu. Jadi pahami karaktermu, kodratmu, yang manusiawi-manusiawi tadi hidupkan lagi. Terus keinginan-keinginanmu kendalikan, biar tidak liar. Kemudian yang kedua, mencarinya perbaikan itu tadi ke dalam diri. Jadi ke dalam diri itu kenapa? Karena moral itu kadang-kadang yang tahu hanya diri kita sendiri. Misalnya tadi kasih sayang, keluarnya sih membantu orang lain, tapi ini dari kasih sayang apa, dari pamrih apa, ada tujuan lain, yang tahu kan cuma diri kita sendiri. Maka pintar-pintarlah membaca, mencari dalam dirimu. Jadi kalau kamu ingin perbaikan, kamu harus pandai mencari dalam dirimu. Yang ketiga, seandainya sudah ketemu, sudah bisa kamu identifikasi, kamu bisa muhasabah. Terus yang ketiga apa? Menyesali dan memperbaiki. Kalau ada yang salah ya direvisi, dievaluasi. Saya tidak mau lagi yang seperti ini, besok harus seperti itu. Harus ada itunya. Ya kalau kesulitan sambil gelambaran ya boleh sambil ditulis. Oh aku kemarin itu membantu orang lain, tapi caranya kok begini, kelihatannya salah, orang lain malah tersakiti. Besok jangan begini lagi. Oh aku kemarin menolong orang lain, tapi ada pamrihnya sih, karena bolak-balik tak tolong siapa tahu dia bisa naksir aku. Besok nggak usah gini lah. Nah itu namanya menyesali dan memperbaiki. Itu untuk perbaikan moral. Kemudian kalau sudah, yang keempat, mencari kualitas yang hilang. Mencari kualitas yang hilang itu, tadi kan kita punya kodrat baik-baik sekali banyak. Jangan-jangan ada yang hilang. Jangan-jangan sekarang simpatiku sudah menurun banyak. Yang ada sekarang hanya kompetisi. Ingin menang, ingin menaklukkan orang lain. Nah ini harus dicari, jangan-jangan banyak kualitas-kualitas yang hilang. Jangan-jangan sekarang aku melihat orang lain itu hanya seperti musuh, seperti lawan tanding yang harus dikalahkan. Nah itu, maka perlu mencari kualitas yang hilang. Kalau sudah, lakukan yang kelima, mengembalikan kodrat kebangsawanan jiwa. Ini istilahnya bagus. Manusia tadi kan kodratnya baik. Berarti apa? Sebenarnya semua manusia itu mulia secara hakiki. Kenapa? Karena manusia kodratnya baik. Semua manusia berarti bangsawan dia. Tidak ada manusia yang tidak bangsawan, kecuali yang tadi menantang kodratnya, menabrak kodratnya. Maka hidupkan lagi kebangsawananmu, berarti apa? Hidupkan lagi kemanusiaanmu. Jadikan dirimu bangsawan sebagai manusia. Bangsawan itu kan levelnya tinggi, karena di antara semua makhluk kan kita yang paling bangsawan. Kita yang paling mulia, dimuliakan oleh Allah. Jadi yang kelima, hidupkan kebangsawanan jiwamu. Kemudian yang terakhir, tegas. Yang terakhir ini penting. Banyak orang sudah refleksi, sudah berpikir, sudah tahu penyakit-penyakitnya, sudah tahu jalan keluarnya, tapi begitu mau eksekusi macet, tidak tegas. Nah itu sudah, biasanya orang tidak tegas itu cirinya menunda-nunda kebaikan yang sudah jelas baik dan sudah saatnya dilakukan, terus kamu tunda-tunda. Apalah misalnya ada tugas dari dosen, besok ajalah, akhirnya kelewatan. Kamu tunda.
Saya punya rencana ya nanti kira-kira setelah Idul Fitri, setelah Ramadan aku mau puasa Senin Kemis yang banyak, kemudian sholat malamnya rajin, begitu habis Ramadan besok lagi aja ya kamu tunda terus, akhirnya nggak jadi. Saya punya rencana sebagian dari uang yang kumiliki, ya nggak banyak-banyak lah, sekian persennya tak sedekahkan ke yang pertama ke rumah yatim piatu itu, yang kedua ke temanku itu. Tapi begitu kamu pegang uangnya, kok ya eman-eman ya. Besok lah, wong aku kan belum punya penghasilan sendiri, ya kamu bikin alasan terus, nggak jalan akhirnya. Wah, aku itu mahasiswa loh, akademisi, harusnya kan banyak tulisan ya. Sekarang direncana adalah semester ini pokoknya paling tidak punya 1 tulisan yang dimuat di jurnal misalnya. Begitu mau nulis, nggak wajib aja, nggak ada perintah dosennya, santailah kapan-kapan aja lah. Terus gitu, kamu menunda-nunda terus kebaikan-kebaikan, rancangan-rancangan yang padahal itu jelas baik. Begitu kamu tunda semua tadi, nggak ada gunanya 6 yang di atas tadi. Kamu sudah refleksi capek-capek, sudah ketemu penyakitnya, sudah merumuskan obatnya, tapi obatnya tidak diminum. Kualitas hidupmu tidak meningkat, sama saja kayak kemarin. Akhirnya. Jadi, tidak ada perbaikan. Perbaikan terjadi kalau ada actionnya. Tegas kamu putuskan, terus kamu jalankan. Jadi setelah difikirkan, direfleksikan, terus diwujudkan dalam kenyataan, dijalankan. Ini namanya transformasi. Ada perubahan ke arah yang lebih baik. Itulah pendidikan untuk